melangkah dalam iman dan kesetiaan. Saudara, kita masuk bulan apa? Bulan Oktober. Ada banyak peringatan mulai dari tanggal 1 Oktober. Apa Bapak Ibu? Kesaktian Pancasila, apalagi ulang tahunnya Bung Atmi. Ada tuh Bapak Ibu? 2 Oktober ada yang ulang tahun? Oh ada ya. Lalu Jokowi. Nah, lalu dari yang nasional, sekup nasional tanggal 1 terus tanggal 5. Hari ini ulang tahunnya siapa? TNI, Angkatan Bersenjata. Lalu tanggal berapa lagi? 10 Oktober apa? 12 Oktober apa? Oh, ulang tahunnya Bu Muntia. Oke. Setelah 28 Oktober hari apa? Sumpah Pemuda. Setelah 28 31 Oktober yaitu ulang tahun yang ke 59, 1 tahun lagi emeritus ya kan. Jadi banyak. Nah Bapak Ibu, kita akan lihat ilustrasi kita untuk memasuki bulan Oktober ini. Multimedia. Lagunya kenapa Bapak Ibu lagu itu, kenapa lagunya kok pilih itu? Karena kita masuk di bulan keluarga. Gambar di bawah tulisan, gambar apa? Gambar paling atas. Yang kedua melangkah dalam, di bawah melangkah dalam itu kenapa roti dan anggur? Kenapa? Roti dan gelas, anggur di dalamnya walaupun ketutup gelas. Itu kenapa? Karena hari ini kita rayakan secara ekumenis perjamuan kudus sedunia. Maka di belakang roti dan gelas yang isinya anggur tidak kelihatan itu ada gambar global. Perjamuan kudus sedunia. Di bawahnya ada gambar apa Bapak Ibu? Keluarga. Lalu di depannya ada gambar yang paling besar, gambar apa itu? Tangan atau kaki? Oh, kaki dan sepatu. Ini melambangkan melangkah. Nah, Bapak Ibu, ketika peringatan itu gabung-gabung, ada satu lagi sebenarnya. Ya ini hari apa sekarang? Bulan Oktober. Yaitu hari pekabaran Injil. Nah, double. Sehingga kadang-kadang memang tidak mudah untuk mencoba merangkumnya. Tapi itulah kehidupan iman kita, ada banyak bermacam-macam kegiatan, bermacam-macam persoalan. Begitu juga dalam kehidupan keluarga. Kadang-kadang yang nakal anaknya, kadang-kadang yang nakal. Nah,
Akhirnya nakal bersama. Nah, jadi seorang Romo yang cukup terkenal namanya Romo Henry Nouwen mengatakan bahwa salah satu tugas kehidupan adalah merayakan. Jadi hidup itu tidak hanya lewat begitu saja, tapi perlu dirayakan. Namanya perayaan kan ada panitianya, ada visi dan misinya, biayanya. Setelah selesai ada evaluasinya, ya kan? Oh, ternyata perlu dievaluasi. Itulah sebuah makna dari perayaan. Semua yang lewat dalam kehidupan kita harus kita tangkap, harus kita mengerti makna apa yang terjadi. Dan tidak hanya sendirian, tetapi harus di dalam kebersamaan, di dalam keluarga. Karena kan ada Bapak Ibu orang mengatakan, kalau suaminya itu baik hati, kalau istrinya galak, ada? Banyak. Anak-anaknya sregep, orang tuanya keset. Siapa yang salah? Salah. Yang salah adalah keluarga. Jangan bangga kalau hanya salah seorang keluarga yang dipuji, yang lain dicaci dan dibully. Itulah tanggung jawab keluarga untuk supaya melangkah bersama. Dan itulah iman. Walaupun anggotanya nakal, anggotanya kadang-kadang tidak lurus, tetapi harus tetap setia. Karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun itu kita tetap setia. Itulah iman yang setia. Mari kita akan belajar dari Lukas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, lagunya baca bersama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Jawab Tuhan kepada mereka, jika kamu, ulangi 1, 2, 3. Jawab Tuhan kepada mereka, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat mengatakan kepada pohon murbai ini, tercabutlah dari tanah dan tertanamlah di laut, dan pohon itu akan taat kepadamu. Itu gambaran, firman itu gambaran iman. Jadi iman kalau digambarkan benda Bapak Ibu, ini perbandingan comparison degree. Yang pertama itu antara rumah dan mobil dianggap hampir sama. Lalu kalau dibandingkan dengan pohon lebih besar, lebih tinggi. Tetapi dengan gedung pencakar langit itu lebih tinggi lagi, ini yang MOS,
superlatif, bukan supermi. Yang paling iman di nomor berapa? Di mana iman itu? Kalau gambar di mobil, di pohon atau di pencakar langit? Di pencakar langit, gedung yang tertinggi. Jadi iman itu sesuatu yang superlatif. Setiap orang diberi iman yang paling cocok dan paling besar. Maka dengan ekstrim digambarkan iman walaupun sebesar biji sesawi. Dan memang sesawi yang ditulis dalam Alkitab di sini nggak ada. Kadang-kadang penerjemahan yang karena sulit akhirnya dikatakan biji sawi. Gambaran iman walaupun secara kuantitas itu kecil, ternyata kualitasnya itu selalu besar ketika kita memiliki iman. Jadi kita nggak boleh membandingkan kualitas iman yang satu dengan yang lain. Seringkali kita merasa iman kita lebih kecil, iman orang lain lebih besar, atau sebaliknya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik ketika kita meyakini iman. Bahkan kata-kata ini, ketika ada iman, maka apa yang terjabut? Bisa terjabut, ponur bayi terjabut dan tertanam di laut. Nah, hati-hati, ini lebih dari gambaran sulap bim salabim, ya kan Bapak Ibu? Jadi seringkali kita ini terpesona perkara yang spektakuler secara indrawi. Orang cantik itu bisa karena lahir atau karena dandanan. Bisa dandanan, maka sekarang ada make up artis loh. Bagaimana proses orang wajahnya didempul gitu kan Bapak Ibu. Ada kan perbandingan dari wajah akhirnya berubah. Jadi iman itu sesuatu yang melebihi itu. Ketika kita sakit dan didoakan, lalu kita semakin rajin ke gereja dibandingkan didoakan semakin sakit tetapi tetap setia Tuhan. Dahsyat yang mana? Dahsyat yang pertama atau dahsyat yang kedua? Dahsyat yang kedua. Seringkali keluarga kurang menanamkan sebuah pemahaman iman di dalam Tuhan, itu melebihi dari segalanya. Maka jangan kaget, terjadilah para murtadin Kristen, ya kan Bapak Ibu? Berpindahlah imannya karena keluarga tidak menanamkan kedahsyatan iman di dalam Sang Juru Selamat. Hari ini sebuah iman itu yang is the best. Oh nggak kelihatan ya itu ya. Wah hijau itu tulisan is the best. Yang paling. Tuhan Yesus jangan ditukarkan dengan galon aqua. Jangan ditukarkan dengan jabatan. Jangan ditukarkan dengan hal-hal yang lain. Dan itu adalah tanggung jawab keluarga untuk menanamkan kesetiaan tentang iman. Begitu dahsyatnya iman.
melebihi perkara-perkara duniawi yang sementara. Sehingga ketika dalam perjalanan kehidupan banyak orang biasanya sadarnya itu biasanya di belakang menyadari. Maka ada istilah domba yang hilang. Ada yang hilang, tetapi satu yang hilang dicari. Maka 99 akan setia menanti. Tapi yang terjadi yang satu dicari, yang 99 marah, ya kan? Seperti cerita anak bungsu dan anak sulung, marah. Jangan sampai kita kehilangan kesetiaan cinta kasih. Jangan sampai kita juga menjadi anak-anak sulung yang justru juga ikut hilang. Anak bungsunya sudah sadar, yang di dalam keluarga, di dalam kesetiaan Tuhan ke gereja, rajin, tetapi hatinya penuh kemarahan, hatinya penuh penghakiman. Hati-hati, seringkali kita tertipu, seringkali kita merasa mempunyai iman yang besar karena dikalkulasi tidak pernah bolong-bolong persekutuan, maka yang bolong-bolong dirasani. Tidak pernah bolong-bolong ke gereja, yang tidak pernah kelihatan dirasani. Nah, sama kita adalah 99 pedomba yang tidak setia kepada yang hilang. Mari saudara, itulah iman is the best, yang mengampuni, menerima, sehingga itu yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, bagaikan berjalan siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. mari kita akan baca bersama firman ini. 1, 2, dan 3. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, bicara kesetiaan, Alkitab begitu ekstrim menggambarkan kesetiaan seorang hamba kepada tuannya. Hati-hati. Hamba dalam bahasa Yunani, pernah dengar Bapak Ibu, silakan browsing, yaitu dari kata doulos. Kalau bahasa Jawanya di kitab suci bahasa Jawa apa? Bator tukon. Bator yang sudah dibeli. Maka ada dalam perkawinan namanya bayar tukon. Bahaya, sudah dibayar. Jadi kalau siapa yang bayar kalau pernikahan? Kalau patriarkal cowok, ada yang cewek? Ada, budaya-budaya matriarkal. Kalau sudah dibeli, bebas kan Bapak Ibu? Mau dipuji, mau dibentak, mau dipukul. Nah, salah satu potensi KDRT di dunia timur patriarki karena ada
bayar tukang. Jadi tidak menggambarkan kesetaraan egaliter. Sama daulos, orang yang jadi batur tukon, menjadi budak, itu biasanya secara struktur sosial gara-gara kalah perang. Maka ada putri boyongan, ada diboyong diserahkan, seperti Roro Mendut dari Pati diserahkan ke Prono Citro Demang. Demang siapa? Akhirnya terserah. Itulah gambaran hamba. Dibunuh pun gak apa-apa, kalah perang atau gak bisa membayar hutang. Nah, tetapi ini gambaran sosial, gambaran antara manusia dengan manusia yang sangat merendahkan posisi budak. Bahkan budak itu dianggap barang. Bagaimana perbudakan di Amerika Serikat beratus-ratus tahun. Begitu menguasai orang-orang negro dijadikan budak. Tetapi perbudakan di mata Tuhan itu beda. Di mata Tuhan menjadi hamba Tuhan, Tuhan sudah memberikan jaminan keselamatan. Tuhan sudah memberikan kepastian. Sudah memberikan yang lebih. Maka setiap kita hamba-hambanya melakukan kebaikan dalam rangka hitung jemaat 450 bait yang ketiga. Apa arti hidupmu? Ungkapan syukur. Sehingga nggak ada hamba yang protes ketika mungkin tidak diajak sarapan, lawe bedo kan itu. Tetapi sebagai hamba Tuhan, kita itu sudah diberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan atur. Itulah hamba Tuhan, bukan hamba dari kacamata manusia, tapi kacamata Tuhan sebagai Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik. Dan mari ini kita tanamkan di dalam keluarga kita. Sehingga kita tidak gampang mendidik anak-anak kita. Kalau kerja belum lama ditanya, gajine wis mundak urung? Berapa? Banyak orang mengartikan pekerjaan hanya bicara uang. Susah untuk bicara kesetiaan. Susah untuk bicara proses kehidupan. Anaknya trimo, wong tuane ora trimo. Kamu di situ makan tempe tahu, di rumah ada ikan muleh, kan itu Bapak Ibu. Banyak orang tua yang kadang-kadang berontak melihat anaknya ketika mau mencoba belajar tentang kesetiaan, menghargai pekerjaan, teknologi yang begitu instan membuat karakter kesetiaan tergerogoti. Tuhan Yesus mengajarkan kesetiaannya bukan dengan cara instan, tapi lewat cara yang luar biasa, dimulai dari paket bayi suci. Tidak langsung berusia turun 33 tahun lalu disalibkan, dia berproses. Jadi sebuah kesetiaan, sebuah iman, itu sebuah proses perjalanan kehidupan. Itulah yang harus ditanamkan di dalam kehidupan keluarga kita. Dan yang terakhir, lagunya, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
jadi bercanda untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari saudara kita bangkit berdiri, multimedia memberikan teksnya, kita akan angkat pujian lagu ini, menyenangkanmu. Teksnya munculkan. Yuk, next. Setelah ini, nah oke, musik. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Itu kerinduanku. Silakan duduk. Saudara, kita akan baca firman kita tadi, kita ulangi tekanannya kembali ke nomor slide yang kelima, multimedia. Kembali lagi, nah mari kita akan baca. 1, 2, 3, demikianlah juga kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itulah job deskripsi orang beriman. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik terlebih dahulu. Jadi mari keluarga kita bawa untuk menyenangkan hati Tuhan. Kekayaan penting, prestasi penting, kedudukan penting, tetapi semua yang penting itu puncaknya harus menyenangkan hati Tuhan. Amin.